Saya ingin sampaikan di sini, berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Saya mau tanya, semuanya mahasiswa, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Ayo kita bicara soal hutang. Dalam undang-undang kita jelas, hutang baru berbahaya. Hutang baru dianggap tidak boleh kalau di atas 60% dari rasio PDB kita. Baik. Kalau masih 20%, undang-undang membolehkan. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Baik. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan. Pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan. Bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata. Dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap. Membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan. Bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait. Rahayu teman-teman, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu video di sini. Kita akan membahas tentang PDIP dan juga Bang Ardian, ya. Ardian Napitupulu saat ini dia diwawancara di podcastnya Mata Najwa. Nah, di sini kita bisa ngelihat seperti apa dulu ya Bang Ardian membela Pak Jokowi gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali orasi dari Bang Ardian ini gitu ya. Tapi sekarang saya tidak respect lagi sebenarnya kepada beliau ini, karena beliau ini terlampau ini ya, linglung gitu ya, arahnya nggak tahu kemana gitu, tidak bisa memberikan kepastian yang mana yang mau diikutin gitu ya. Kemudian di sini saya juga ada video yang sangat menarik teman-teman Sirait Media dari seorang Pak Jokowi yang luar biasa sekali dalam pemimpinannya gitu, kepemimpinannya ya, yang dia terus melayani masyarakat, rakyat Indonesia khususnya. Ya, mari kita simak dulu video Pak Jokowi bagaimana dia sangat kuat memegang amanat dari rakyat gitu ya, amanat dari masyarakat Indonesia. Saya ingin sampaikan di sini, berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Saya mau tanya, semuanya mahasiswa, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Ayo kita bicara soal hutang. Dalam undang-undang kita jelas, hutang baru berbahaya. Hutang baru dianggap tidak boleh kalau di atas 60% dari rasio PDB kita. Baik. Kalau masih 20%, undang-undang membolehkan. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Baik. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan. Pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan. Bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata. Dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua.
Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap, membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Membangun negara butuh kaum muda. Kenapa saya bilang butuh kaum muda? Karena negara yang tidak percaya pada kekuatan kaum mudanya tidak akan pernah punya masa depan. Mungkin nggak bangun pabrik tanpa jalan? Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan? Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pariwisata tanpa jalan? Artinya jangan dipisah-pisah. Jalan tidak semata-mata persoalan distribusi. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri, membangun wisata, membangun produksi, membangun pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kadangkala banyak orang melihat sangat sederhana. Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal. Dia melihat jalan cuma kumpulan semen. Bukan. Jalan adalah arah media membangun peradaban dan lapangan kerja. Kenapa kemudian di pihak sebelah bicara anti asing, tapi ketika Freeport diambil alih malah marah-marah? Kenapa ketika kemudian di sana bilang antek asing, tapi ketika Newmont diambil alih ngomel-ngomel? Artinya kita harus konsisten dengan kata-kata kita. Kalau kemudian dikatakan bahwa anti asing, dukung Jokowi mengambil alih Freeport, dukung Jokowi mengambil alih Newmont, dukung Jokowi mengambil alih sumber-sumber daya alam kita. Karena itu akan menjadi jawaban buat kita di kemudian hari, bahwa pekerjaan akan terbuka besar kalau seluruh kekayaan alam kita kuasai sendiri. Membangun industri kreatif itu tujuan. Yang jadi persoalan kita bukan tujuannya, caranya bagaimana. Jokowi bikin Bekraf, menciptakan lapangan pekerjaan itu tujuan. Caranya bagaimana? Bangun jalan, bangun bandara, bangun pelabuhan, bangun segala macam infrastruktur untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini yang kami lakukan. Jadi 7 tahun yang lalu tepat melayani KTP kita seperti ini. Ini sudah 30 tahun itu tempat KTP seperti ini. Apa? Yang untuk tempat tunggu itu kursinya apa? Gembreng itu apa? Gembreng itu apa ya? Kursi seng ya. Kursi seng hanya satu seperti itu. Kemudian kalau ngurus KTP itu 3 minggu, 2 minggu tergantung amplopnya. Kalau mau cepat 50.000 ya bisa 2 minggu. Kalau mau 100.000 bisa seminggu. Tapi yang normal ya 3 minggu. Kemudian saya panggil programmer. Saya tanya, saya pengen KTP paling cepat berapa? Programmer mengatakan ke saya, bisa Pak Jokowi 8 menit. Saya kaget juga, dari 3 minggu 8 menit. Nah, penduduk saya kan bingung semuanya. Enggak lah aja. Saya ngomong ke masyarakat, sekarang ngurus KTP 1 jam. Saya sampaikan seperti itu. Nah, saya kumpulkan. Lurah, camat, kepala dinas saya kumpulkan. Mulai hari Senin, entry data, program sudah saya siapkan. Saya ngumpulin lurah, camat, sama kepala dinas. Ini ada tiga lurah, ada 1 camat, ada 1 kepala dinas. Wah, nggak mungkin Pak, di dalam rapat itu ngomong. Nggak mungkin Pak, masa 1 jam, paling nggak 3 hari Pak. Ada yang satunya, paling nggak 4 hari Pak. Yang 2, paling nggak 2 hari Pak. Ada sistem baru, ya kan? Birokrasi PNS nggak mau masuk ke sistem itu. Yang ngomong itu tadi, besoknya langsung saya copot. Langsung saya copot. Karena apa? Niat saja tidak punya, apalagi menjalankan sistem. Kalau saya gitu aja gampang, nggak usah marah-marah, copot. Nah ini, dari tempat yang tadi sebelumnya, yang ini setelahnya. Kayak bank. Tempat pelayanan KTP kayak bank, terbuka, transparan. Bayarnya sesuai dengan perda 5.000 dan 1 jam jadi. Ini yang perizinan juga sama. SIUP, TDP, IMB semuanya ada 21 perizinan. Yang dulu kantornya kayak gini. Investasi mana yang mau masuk? Investor mana yang mau masuk kalau kantornya aja kayak gitu? Tempat ruang tunggu kayak gitu. Dan jadinya kalau minta izin, misalnya saudara datang, ini 7 tahun yang lalu, minta izin itu. Saya alami dulu, 23 tahun yang lalu.
minta izin, jadinya 8 bulan, 6 bulan, 4 bulan, gak jelas itu. Saya panggil programmer lagi, berapa bisa, paling cepat. Anu Pak, 1 hari sampai 6 hari. Siup TDP bisa paling cepat 1 hari, IMB yang paling lama 6 hari. Oke, saya kumpulkan lagi dinas-dinas. Ada 2 lagi ya, wah anu Pak, anu sulit ini. Besok copot lagi. Mari kita lihat pada sejarah. 2019, kurang apa kerasnya? Kurang apa kita sampai di ujung perpecahan yang dahsyat sekali. Di samping saya, Bung Noel, kita ini ribut berkali-kali. Bahkan sampai jalur kepolisian. Yang laporin saya. Pakai mikrofon dong, pakai mikrofon dong. Ya. Ini beliau yang laporin saya nih. Ya. 2014 ya, 19. Kurang ribut apa 2019? Itu hampir di ujung gitu loh. Yang satu bilang menang, yang satu bilang curang dan sebagainya. Dengan kekuatan massa yang seimbang. Lalu tiba-tiba Jokowi datang ke rumah Pak Prabowo loh. Untuk meminta bergabung loh. Yang pernah disampaikan, ya, yang pernah disampaikan oleh Adian Napitupulu dalam Mata Najwa itu dengan sangat menghina, mengatakan, "Wok, kerja sama gue deh, jok, bagi gue kerjaan dong." Itu sangat menghina dan saya nggak akan lupa juga itu penghinaan yang dilakukan Bang Adian di Mata Najwa terhadap Pak Prabowo. Pada waktu itu, Pak Prabowo tuh diminta untuk bergabung. Baik oleh Presiden Jokowi dan yang lain-lain tokoh-tokoh yang mendatangi rumah Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo bersedia bergabung. Demi apa coba? Demi kita semua. Demi ratusan juta rakyat Indonesia yang pada waktu itu hampir saja terjadi bentrokan yang luar biasa. Kalau kita sadar berbangsa dan bernegara yang baik. Lihatlah kembali itu. 2024 harus terjadi lagi suasana damai sebagaimana 2019 yang hampir pada ujung perpecahan. Kalau kita cinta dengan bangsa ini, hentikanlah semua isu-isu yang nggak jelas demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau Anda yang saat ini masih merasa nggak rela, masih merasa sakit hati, lalu Anda melakukan upaya untuk memecah belah persatuan ini dan untuk menggagalkan, Anda salah alamat. Entah terbuat dari apa hatinya Pak Prabowo yang bisa memaafkan semua orang yang mencela dan memakinya. Mungkin beliau lebih kuat hati daripada semuanya. Karena hatinya tetap tulus memaafkan dan dia korbankan banyak sekali hal yang nggak mungkin bisa kita sebutkan demi untuk persatuan dan kesatuan. Jadi kalau Anda cinta tanah air ini, hentikanlah semua isu-isu itu. Yuk, kalau ternyata ada yang salah, proses saja di mata hukum. Dan mudah-mudahan Indonesia ke depan jauh lebih baik. Dari Aceh sampai Papua untuk anak cucu kita tetap berbineka tunggal ika. Amin. Mudah-mudahan ini harapan kita semua. Oke, tadi Nah, itu tadi videonya teman-teman. Cukup segitu dulu teman-teman. Berikan pandangan kalian teman-teman ya yang menonton di sini. Berikan masukan kalian. Berikan sedikit tidak komentar kalian di kolom komentar. Karena kolom komentar itu penting bagi kita semua untuk terus membuat konten-konten. Menyuarakan suara rakyat. Dan terus menegakkan keadilan gitu ya. Mari tinggalkan jejak, karena meninggalkan jejak itu adalah sangat mengenakkan teman-teman ya. Apapun itu kalian harus tinggalkan di kolom komentar masukan-masukan ya. Itu dulu teman-teman ya, pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Itu dari saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.